Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Tentang tantangan dan perjuangan, tentang mimpi anak negeri, tentang bangsa yang sejahtera, berkat telekomunikasi dan informasi. Martabak, mari cerita bersama Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sahabat Baktisen, senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dalam podcast Martabak. Mari cerita bersama Bakti hari ini. Perkenalkan, saya dengan Yulis selaku host pada episode kali ini. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif, pengalaman, dan insight dari para tokoh yang telah berkontribusi dalam perjalanan sektor telekomunikasi Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perjalanan dan masa depan sektor telekomunikasi Indonesia, mulai dari masa awal pembangunan hingga transformasi digital yang kita rasakan saat ini. Dan tentunya kita tidak sendiri, telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat berpengalaman dan memiliki kontribusi besar dalam industri ini. Selamat datang, kami sapa hangat Bapak Arnold PH Jiwatampu, selamat datang Pak. Dan juga Ibu Kusmariati, selamat datang Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Baik, kita langsung mulai sharing Bapak Ibu. Saya akan bertanya kepada Pak Arnold, kemudian dilanjut oleh Bu Kus. Nanti yang pertama Pak, coba kita sharing. Jika kita melihat ke belakang, sektor telekomunikasi Indonesia ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat perjalanan sektor telekomunikasi Indonesia dari masa awal hingga era digital saat ini? Silahkan Pak Arnold. Ya, terima kasih banyak. Pertama, boleh hadir di podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Ini suatu kehormatan tersendiri ya. Apa yang dikemukakan oleh Bu Yulis itu memang akan kita lihat sesuatu yang menarik. Nah, dari sisi saya selalu melihatnya itu dari awal menuju kemana gitu. Itu yang penting. Sebenarnya saya ada 3 kriteria yang saya akan ceritakan kemudian ya. Saya kan setelah lulus dari ITB tahun 63 itu kan langsung diajak oleh seorang yang akan menjadi panutan saya. Kemudian itu Insinyur Abdul Rahman yang berteman baik dengan Profesor Ali Syahbana waktu itu. Itu tutor saya sampai saya lulus. Saya masuk langsung ke namanya PTT. Jadi waktu itu belum ada Telkom, bahkan belum ada PN telekomunikasi pun atau Prumtel waktu itu. Itu masih PTT dan saya senang sekali masuk di situ dan dapat pengalaman banyak. Lalu secara sepintas itu dari PTT menjadi PN Postel itu sesuatu yang sesuatu yang bagus sekali artinya. Karena dulu kita ikut di seperti di Eropa PTT kemudian menjadi ini. Ini arahnya sudah betul. Nah, di sisi yang lain, saya tidak mengatakan tetapi ya, tetap sisi lain. Apakah kemudian dari PTT menjadi PN Postel, kemudian menjadi PN Telekomunikasi dan posnya dipisah, atau jalannya itu sesuai yang seharusnya yang tadi dikatakan cepat sekali. Satu hal yang penting sekali itu adalah cepat boleh,
tapi harus seimbang. Jadi harus merata. Mungkin saya tidak akan terlalu lama ini bicara dulu, mungkin gantian karena ini yang di depan saya ini tokoh juga yang luar biasa gitu ya, yang senior ya. Saya sih merasa masih junior karena saya belajar terus. Kalau orang belajar namanya kan gitu. Itu kepemerataan itu adalah sangat penting karena nanti kita bisa menyinggung ya di kota-kota besar waduh udah 2G, 3G, generasinya sampai 5G udah semua membanggakan itu. Hanya apakah benar sudah? Mungkin begitu dulu Bu Yuli supaya gantian ya. Jadi saya juga ikut dengar jadi. Baik, terima kasih Pak Arnold. Mungkin dari Ibu. Terus Mungkin saya nyambung dengan Pak Ji ya. Jadi tadi mengatakan mengenai PTT. Ya. PTT itu masih antara regulator dan operator itu satu. Nah, kemudian sudah ada posel, kemudian ada operatornya dua. Yang satu adalah PT PT Peruntal namanya. Perum masih punyanya pemerintah. Jadi belum ada swasta masuk Peruntal dengan pos. Jadi saya datang pada waktu yang sangat tepat. Saya lulus SMA 61. Itu pun suatu jumping untuk saya. Dari anak kampung di Madiun, sekonyong-konyong aku dapat beasiswa untuk sekolah di Australia. Ya, di SMA itu. Jadi saya ke sana dengan bertemu dengan internasional ya, universitas internasional juga. Saya lulus tahun 65. Lalu waktu itu Telkom sama listrik itu sama di universitasnya. Aku di sini masuk listrik dulu, tapi saya kebetulan balik lagi ke Australia karena saya menikah. Suami saya belum kelar. Tapi untungnya juga banyak juga. Saya bisa kerja dengan Telkom Australia. Nah, di Telkom Australia itu masih sedang hangat-hangatnya mengenai transformasi industri. Mereka itu sengit sekali yang sama namanya Telkom Australia itu karena apa? Mereka kerja sendirian, monopoli, gitu ya, harganya mahal. Disitulah mulai transformasi dari industri ini sendiri. Karena apa sih tujuannya? Seperti tadi pemerataan ya, tujuannya adalah bahwa masyarakat itu harus diuntungkan, pemerataan juga, perkembangannya juga, kemudian dari segi customer itu harus mendapatkan yang terbaik gitu ya. Jadi pas waktunya itu. Jadi saya balik ke sini, kemudian pada waktu aku di Australia itu ketemu ada Pak Sinulinga segala waktu meninjau Australia, saya bertemu dengan beliau dan beliau berkata, nanti kalau ke Indonesia kamu kerja ya dengan Telkom. Wah, senang saya sampai ke sini. Kebetulan ada namanya Telnus, Telekomunikasi Nusantara, di mana seluruh pembangunan telekomunikasi dijadikan satu. Alhamdulillah saya dimasukkan ke situ, mungkin karena pengalaman saya yang ada di Australia gitu ya. Jadi semuanya itu segalanya itu pas-pas. Pas juga sedang hangat-hangatnya domestik satelit itu direncanakan. Saya datang tahun 1975 Pak. Dan disitulah domestik Palapa itu diluncurkan kan, adanya ke situ. Itu suatu tabrakan suatu hal yang keberanian dari Pak Ji dan bosnya terutama Pak Iskandar Ali Syahbana yang mengatakan bahwa kita harus mempunyai suatu gebrakan yang jelas gitu ya. Karena apa? Dengan satelit itu dalam waktu 1 tahun itu seluruh ibu kota provinsi di Indonesia itu bisa tercover. Dan nggak hanya itu juga, industrinya maju. Saya juga nggak tahu kenapa dulu maju banget ya, nggak seperti sekarang harus internasional ya Pak ya. Itu yang namanya stasiun bumi besar, kecil, tengah, segala macam itu dikerjakan oleh orang Indonesia. Termasuk PT Inti, ada beberapa ya. Nah, tentunya beliau-beliau ini yang masuk duluan dari saya ya ke Telkom sudah membangun itu. Nah, saya di sana itu kan dari listrik ke telekomunikasi. Saya diterima dulu kan PLN gitu. Mereka berkata nggak apa-apa. Jadi saya
akhirnya kabel dulu. Pertama kali itu saya kabel, bukan satelit. Saya ledek-ledekan terus ini sama grupnya satelit gitu. Oh, satelit nggak mati-mati kalau kalau kabel itu cepat mati. Tapi sekarang saya juga lihat kalau sekarang pakai KFN balik mati juga gitu ya. Dan dan sekarang teknologi dari optical fiber itu kan sangat maju. Velocity-nya juga besar katanya. Itu di situ, jadi saya meneruskan ini Pak. Jadi ya pertama itu adalah transformasi industri sebelum digitalisasi teknologi dan lain-lain. Karena dengan adanya transformasi industri itu mulailah yang namanya monopoli, si Telkom yang monopoli itu menjadi pihak-pihak lain, operator lain yang akan masuk. Dulunya pada waktu masuk itu jadi apa ya? Telkom itu seperti darah biru. Kalau tidak ada darah birunya nggak bisa berdiri. Jadi darah biru tapi semua ada Telkom. Telkom sama pada waktu itu kita namanya pola bagi hasil ya Pak ya. Jadi ya, namanya bukan badan penyelenggara tapi pihak lain gitu. Ya, badan penyelenggara inilah yang menjadi cikal bakal ya dari semuanya. Tapi yang pertama sekali itu adalah internasional. Internasional itu biayanya dikit tapi masukannya banyak. Itu akhirnya dibentuklah PT Indosat. PT Indosat itu dulunya di bawahnya ITT ya kalau nggak salah ya. ITT ya Pak ya. Tapi Pak Parapak ada di situ lah. Pak Parapak itu temanku sekelas waktu di Tasmania gitu. Jadi kita juga hubungannya cukup baik lah gitu ya. Dan dengan proses transformasi industri itu yang diharapkan itu adalah itu. Jadi harus ada yang namanya mana daerah yang boleh monopoli atau boleh kompetisi secara penuh, mana yang harus pemerintah masuk. Tanpa pemerintah tidak akan terjadi. Sehingga yang dikompetisikan itu daerah-daerah yang paling sibuk, yang orang yang berpenghasilan tinggi cukup banyak dan lain-lainnya gitu. Nah itu kita tinggalkan aja dan jalan. Tapi kalau mereka itu berkompetisi penuh begitu, akhirnya yang di daerah-daerah yang terpencil nggak akan terbangun. Bakti nggak ada dibangun gitu. Saya kira bakti itu juga suatu transformasi ya untuk mewujudkan adanya pemerataan ini. Karena dulu itu apa-apa Telkom itu kayak penguasa aja, takutin sama operator lain. Karena kalau nggak ada Telkom nggak dibuka, jadi ya ngalah aja. Pokoknya kita bisa masuk gitu. Kalau sudah diputus saja nanti ganti. Nah, jadi mungkin yang saya tekankan di sini itu adanya transformasi industri yang duluan, yang membuat bahwa pelaksanaan telekomunikasi, industri telekomunikasi itu secara terbuka, banyak pilihan bagi rakyat. Karena banyak pilihan harus banyak operator. Gitu. Jadi hal itu yang membuat dari ada bukunya siapa ya mungkin dari monopoli ke kompetisi. Dan kompetisilah yang membuat percepatan dari telekomunikasi ini. Karena yang pertama adalah kompetisi itu membuat masyarakat diuntungkan karena dia dapat pilihan, dapat kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Itu sebetulnya yang salah satu yang menggerakkan ini semua gitu. Nanti teknologinya lain lagi kita anukan lagi. Kenapa makin cepat lagi karena teknologinya maju. Ini dulu. Ya, terima kasih Bu Kus. Ini sahabat Baktizen, kita mendengar menarik sekali melihat bagaimana perubahan besar terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Tadi highlight dari Pak Arnold dan juga Bu Kus, transformasi industri.
dengan kolaborasi antara pemerintah dan tentunya dengan industri. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Baik, Bapak Ibu, kita coba diskusi yang pertanyaan berikutnya. Berkaitan dengan perjalanan tersebut, Bapak Ibu, tentu ada momen-momen penting membentuk arah industri ini. Apakah momen paling menentukan dalam karir Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu memberikan pengaruh terhadap perkembangan industri telekomunikasi nasional? Silahkan Pak Arnold. Ya, saya juga mendengarkan dengan asik ya yang diceritakan oleh Ukus ya, dan sudah menyinggung bahkan mengenai satelit Palapa. Ini suatu langkah yang sangat berani ya dari Direktur Jenderal Postal waktu itu masih aktif Brigjen Suharjono ya, Pak Suharjono, bersama dengan Profesor Iskandar Ali Syabana. Jadi tadi juga sudah disinggung bahwa Ukus mulai masuk itu justru pada saat itu tahun 1975 saya sendiri ditunjuk langsung oleh Pak Suharjono. Ya, saya juga tidak tahu karena jabatan saya waktu itu hanya kepala seksi ya. Di atas saya itu masih ada kasubdit, ada direktur. Menurut saya ini proyeknya begitu besar, itu sebenarnya mesti dipegang oleh orang yang jabatannya tinggi, itu menurut saya ya. Mengapa saya kok ditunjuk ya? Padahal sebelumnya itu saya itu banyak mengkritik Pak Suharjono, terang-terangan saya mengkritik itu di Kompas mungkin. Kalau ditanya di Kompas itu masih ada ya. Jadi waktu itu kami, karena saya masuk Serikat Sekerja PTT ya, SSPTT namanya itu, dipanggil ke Jakarta, kami kan di Bandung ya, dan di situ ya saya habis-habisan lah dimaki-maki oleh Pak Suharjono itu ya. Dan ya sudah, apa boleh buat, karena saya sebenarnya ingin mengkritik karena saya punya bos SSPTT itu direndahkan di depan umum. Jadi Pak Asraruddin pada saat itu karena tidak keluar-keluar, lantas dikatakan kalau itu istilahnya Pak Suharjono, kalau saudara mental di jalan, kalau saya mentalnya jadi jenderal katanya gitu. Jadi itu yang merupakan balasan saya dengan mengkritik itu. Hanya kemudian saya kan masih hijau sekali waktu itu, umur berapa itu, masih 25 atau berapa. Kemudian saya menulis yang baik-baik di Tempo, dan mungkin karena itu saya dipindahkan dari laboratoria Postal yang kemudian menjadi LPPPI itu. Saya dipanggil pindah ke Jakarta, dan tidaklah sebagai kepala seksi transmisi namanya. Ya, tidak lama setelah itu ini muncul ide itu dari Pak Suharjono yang awalnya saya mempertanyakan, hanya saya ditunjuk jadi harus mengikuti, dan saya dinasihati oleh teman-teman itu namanya ya kita harus kooperatif.
Ya, dan sejak itu saya menjadi seorang staf yang setia ya dari Pak Suharjono. Proyek itu dimulai dan ada yang namanya PERT, CART yang dibuat oleh konsultan Amerika, dan di situ dari hari ke hari itu kami ikuti. Indonesia itu negara ketiga loh yang meluncurkan satelit domestik setelah Kanada dan Amerika Serikat. Jadi belum ada pengalaman proyek sebesar begitu. Apalagi harus menghubungi, tadi dikatakan oleh Bukus, semua kabupaten dan kota waktu itu. Ya, itu salah satu cara untuk pemerataan. Nah, begini ada supaya lebih singkat ya. Kan tadi pertanyaan awal itu adalah itu ya, kemajuannya yang besar. Kemajuan yang besar tadi juga sudah dijelaskan bahwa apabila tidak ada yang beroperasi di situ, maka pemerintah harus masuk. Itu Bukus yang bilang ya, dan memang demikian keadaannya. Nah, di daerah-daerah yang kompetisinya besar, itu atau yang banyak bisnis di situ yang berkembang, boleh ada kompetisi di situ. Tapi di daerah yang terpencil ya terpaksa harus dilakukan oleh ya Perumtel atau itu. Jadi ini yang saya katakan bahwa setelah pelapa itu sampai menjangkau daerah-daerah kabupaten, ya itu mengenai satelit pelapa, karena yang satunya adalah mengenai ring pelapa, ya itu lain lagi, karena itu kabel di sekitar ini yang tadi dikatakan oleh Bukus, kabel serat optik. Hanya perlu saya tambahkan juga dalam pertanyaan ini bahwa dalam ring palapa, artinya dulu namanya CSON sebenarnya, cincin serat optik nasional mengelilingi seluruh Indonesia dan pulau-pulau besar, itu adalah ide yang pertama. Dalam perkembangan ternyata tidak semudah itu, karena di daerah yang timur itu tidak ada yang mau membangun. Jadi dengan monopoli dari, katakan saya bilang Telkom aja ya, Telkom itu di bagian barat itu sebagian besar itu adalah jaringan dari serat optik atau optical fiber dari Telkom. Nah, di samping itu juga ada jaringan dari Indosat, ya loh, dan XL kalau tidak salah ya, itu 3 yang terbesar, itu juga mempunyai jaringan serat optik tapi sangat terbatas, sehingga kalau mau misalnya mendirikan di daerah yang terpencil itu harus lewat Telkom. Nah, jadi akhirnya disepakati, ayo bangun daerah timur dengan serat optik, yaitu Maluku, Papua gitu ya, di situ. Nah, nanti disambung dengan itu. Hanya apa yang dikatakan dituju, itu ada 7 perusahaan waktu itu, konsorsium 7 perusahaan, itu akhirnya bubar. Karena terus terang mereka melihat bahwa ini nanti kalau itu sudah jadi, Telkom nanti akan memungut biaya yang tinggi gitu loh. Nah, jadi bubar itu. Saya tanya sama dirutnya XL, kenapa itu
untuk mengundurkan diri dari konsorsium. Ya, kami ini perusahaan kecil, nggak bisa untuk memberikan kerja sosial. Ini kan dia nggak punya kerja sosial. Jadi bubar akhirnya sisa Telkom. Ya itu yang dalam perkembangan yang lancar, tapi ada titik-titik ya yang ring palapa itu kabel ya, serat optik itu tidak tercapai sesuai dengan ini. Karena kami pun waktu itu perusahaan konsultan saya itu juga menyerahkan ini CSON, cincin serat optik nasional itu ke Pak Dirjen waktu itu, Pak Jamhari. Lalu Pak Jamhari meneruskan ke Menteri Perhubungan waktu itu ya, itu menamakan CSON itu menjadi Palapa O2 Ring, kemudian menjadi Palapa Ring, meniru SKSD Palapa itu. Jadi itu salah satu yang mestinya tidak terjadi, tetapi karena keirian hati dari operator yang itu yang mempunyai monopoli, ya nanti saya kalau ada ring palapa ini nanti saya tersaingi gitu ya. Nah itu jiwa monopoli itu di situ masih ada. Nah, karena dulu mereka juga pemerintah ya seperti dikatakan oleh ini, dan itu yang menjadi salah satu penghambat sehingga di daerah-daerah yang terpencil itu tetap saja Nah, bagusnya bahwa Menteri Rudiantara waktu itu memulai lagi untuk daerah barat, tengah, barat itu Sumatera, tengah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, daerah timur, sehingga itu dilanjutkan lagi karena itu sudah terhenti karena bubar itu yang 7 yang diminta dan sepakat waktu itu yang memimpin rapat itu juga Dirjen Postel Pak Basuki waktu itu, tapi ya bubar itu. Demikian ini Bu Yulis, saya udah panjang ini ya mesti gantian. Ya, Pak. Terima kasih Pak Arnold. Mungkin dari Bu Pus. Jadi permulaan saya itu kan tadi aku dari listrik ya Pak. Iya, ya. benar ya. Jadi listrik sama Telkom kan dua-duanya punya kabel ya. Yang satunya itu heavy spectrum ya. Jadi pada waktu saya masuk ke Telkom itu, saya ketemu orang yang namanya Pak Sunartono. Pak Sunartono itu orangnya humble banget ya Pak ya. Nah, Pak Sunartono itu dulu kepala proyek kabel Jakarta Raya waktu di Danus. Dia ngeliatin aku waktu itu terus Gus, nanti Gus yang jadi ya, kepala proyek ya. Nah, aku kan baru masuk Pak waktu itu Pak. Nah, tapi sebelumnya itu karena aku dulunya itu di PLN, kesini aku masuk Telkom, itu ada proses meneliti kenapa aku keluar. Kan nggak ada orang keluar dari BUMN 1 ke BUMN 2. Jadi ada waktu kira-kira setahun yang untuk ngecek itu aja. Dan setahun itu saya kerja dengan suatu perusahaan Belanda namanya NKF, Nederland Kabel Fabrieken. Jadi dia yang mendapatkan itu dulu itu ada negara-negara yang mau untuk bantu Indonesia itu dengan bantuan-bantuan dengan soft loan si Belanda. Jadi saya kerja sama si Ondo ini, si Belanda ini. Terus tiap hari saya berantem Bu. Aku itu di Australia lulus, saya dihormati ya sebagai insinyur pertama yang kerja di sini. Aku dianggap sebagai ini aja bekas penjajahnya dia gitu ya. Itu waktu saya mau masuk ke NKF itu ada 2 meja. Yang satunya meja biasa tanpa bunga, tanpa taplak. Yang satunya dengan taplak. Isinya wong londo-londo. Itu ada berapa? 10 atau berapa.
terus si Belanda ini karena dia tahu, push you stay here gitu. Itu yang namanya itu pembantu tukang masaknya. Kamu tidak boleh duduk di sini, kamu duduk di sana gitu. Untuk pertama kali saya bingung. Tapi dengan begitu tuh aku males sekali makan. Soalnya kenapa ini dipisah-pisah gitu ya. Nggak hanya itu aja. Waktu itu kabel kita itu adalah kabel kertas yang diisi dengan angin ya. Jadi gas pressurized namanya. Itu di Belanda nggak ada, semua Belanda itu ada jelly. Nah, yang ada itu Australia. Aku tahu banget mengenai hal itu gitu. Jadi saya selalu ditanyain terus sama teman-teman itu. Waktu bosnya datang, ya dikasih nggak apa-apa. Pada waktu bosnya datang itu, nanti malam kita makan yuk di HI gitu. Ya Henry, lah kok saya diliwatin. Ya. Terus saya bilang, lah ini semua aku yang bantuin kok kenapa aku diliwatin gitu. Terus si Belanda yang tua satu, kamu sama saya nggak bisa, aku bilang gitu. Jadi saya tuh permulaan itu agak rebel ya. Oleh karena aku sedih banget gitu di negaraku sendiri aku dianggap sebagai second class citizen gitu ya, padahal yang ngajarin bikin kabel yang ada kertas pressurasi itu saya, karena di Australia tiap harinya saya giring dengan itu, ngecek itu testing segala macam kabel-kabel itu bisa nggak dikerjakan untuk PCM dan lain-lain gitu Pak. Jadi Pak Sunartono bilang, kamu nanti yang jadi project manager di sini. Padahal project manager kan seperti Bapak kan lumayan tinggi di Telkom ya Pak ya. Nah kalau cukup Pak Sunartono dijadikan menjadi Katekjar, Kepala Teknik Jaringan di Bandung. Udah, kamu tak pindah juga ya ke sana. Jadi dulunya kan saya di Witel, ini di Bandung. Kemudian, sekarang kamu wakilin saya menjadi Kepala Project Jakarta Raya. Tiap hari saya dapat SPC Pak. Nah si londo-londo ini itu begitu saya keluar, kan sudah 1 tahun saya keluar. Waktu saya keluar terus kerja di situ, bingung dia. Lah kemarin kamu kerja sama saya, sekarang hari ini kamu kerja sama ini. Terus kamu tahu nanti kalau kamu kerja dengan Telkom gajimu berapa? Aku nggak peduli, aku bilang gitu. Tapi aku ingin untuk serve my country, karena kalau saya nggak dapat beasiswa dari negaraku, aku nggak bakal bisa sekolah. Jadi itu aja. Jadi waktu mereka itu bilang begitu, terus langsung lihat saya langsung jadi kepala proyek, bingung lagi kan Pak. Karena ya itu, jadi disitulah saya tertantang gitu ya, oleh karena si Belanda-Belanda yang kayak gini ini, saya tertantang untuk benar-benar untuk bangun lah gitu ya. Nah, terus itu dia cable provider jadi desainer yang gitu. Saya bilang pada waktu saya di situ, ya nggak bisa dong, ini jaraknya dikit kok kamu desainnya kayak gini. Udahlah, kan banyak WSU, ya nggak bisa, saya bilang harus seefisien mungkin kalau kita bikin suatu desain, ini gitu kan Pak. Nah, terus waktu mereka kerja sama kita ya tak awasi bener-bener, saya tahu persis anunya dia, gitu. Jadi saya di situ itu sebagai cable provider. Tapi ada satu lagi yang operator, ya. Hanya operator belum ada, waktu itu hanya ada Telkom aja ya Pak ya. Nah, kemudian ada 7 operator provider yang besar yang memasang kabel-kabel ini. Jadi, yang kabel itu di Jakarta. Itu bolak-balik rusak terus, salah terus gitu. Tapi ya karena saya senangnya Pak Sunartono bikin kita tim yang bagus. Gitu. Jadi akhirnya dengan tim ini alhamdulillah berhasil menyelesaikan. Kemudian sudah selesai, saya dipindahkan lagi ke Witel 4 sebagai Kasubdit jaringan penghubung. Karena Jakarta itu satu-satunya jaringan yang multi exchange. Yang lain itu satu kota, satu sentral. Kalau ini multi exchange. Gitu. Jadi di situ
ada namanya kabel penghubung. Kabel penghubung itu menghubungkan antara satu sentral ke sentral lain. Jadi kecuali kabelnya juga kita namanya line office. Line office itu mengecek mengenai networknya dan trafficnya juga gitu. Itu pengalamanku yang baru datang ke Indonesia langsung kan segitu. Iya, Bu. Tapi nggak tahu kok nggak ada yang berontak atau gimana gitu. Seperti Pak Jiwa itu cukup jadi apa namanya. Tetapi sesudah selesai proyeknya, saya waktu itu baru 3B dianukan untuk 3D, tolak semuanya, nggak bisa, harus melalui proses biasa. Sudah proses biasa. Jadi saya kembali ke Widal 4. Di Widal 4 tidak lama, kemudian Agus Darman, Gus daripada di sini, ibu ini kan lagi pindahlah ke Postel. Jadi saya ke Postel membantu Pak Agus Darman, karena Pak Agus Darman waktu itu kepala direktur pembangunan ya Pak ya, perencanaan Kasudit, bukan di Postelnya. Kasudit ya, Kasudit, saya di bawahnya Pak Agus Darman. Karena Pak Sumardi mau datang. Pak Sumardi itu dari Kawitel, Papua, Maluku dan Irian Barat, pas itu. Bu, Pak Sumardi itu bagus, tapi beliau nggak bisa kerja lah. Tapi yang nulis-nulis itu ibu, jadinya ibu di situ ya. Saya tuh pangkat saya hanya kasih sama di beda di Postel itu. Tetapi kok ujuk-ujuk saya diangkat jadi kepala proyek penyusunan dan pelaksanaan pos dan telekomunikasi. Jadi semua yang mau cari dana ke luar negeri lewat kepala seksi yang ada di perencanaan itu gitu loh. Jadi ya di situ saya dapat pengalaman banyak, dan satunya lagi itu dirjennya adalah Pak Soekarno Abdurrahman. Pak Soekarno Abdurrahman itu, Gus, aku ajarin kamu ya untuk negosiasi. Dia aku panggil Bu Yitsu, nanti kita bilangin kejelekannya NEC. Nanti kalau NEC kita bilang kamu begini, gitu. Jadi aku diajarin kayak gitu. Sudah gitu, Gus, kamu bikin sekarang notulen. Sudah notulen di situ, jangan kau kasihin bosmu, kasihin aku, kasihin Pak Soekarno Abdurrahman. Diteliti satu-satu, Pak. Jadi dicoret, ini diganti, ini gitu loh. Yang aku belum pernah sesudah itu melihat seorang bos seperti beliau. Sudah selesai, ya ini kasihin bosmu sekarang supaya bosmu marah dan meneruskan. Nah, untung saya kan ketemu orang yang sebaik-baik itu semua gitu loh. Di Australia nggak ada bos yang kayak gitu. Ini ada Pak Agus Darman, ada Pak Soekarno Abdurrahman gitu, yang sangat untuk saya itu mereka hanya bekerja untuk negara, nggak mikirin dirinya sendiri ya kayak itu yang aku bener-bener learn, mungkin sudah jam ini yang learn untuk itu gitu. Itu aja dulu. Ya Bu, terima kasih Pak Arnold dan juga Bu Kus tadi, sahabat Baktisen luar biasa ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi terhadap karir dari perspektif yang sangat berharga. Tadi kalau dari Bu Kus sampaikan ada listrik dan kabel gitu ya, dan juga dari Pak Arnold tadi menyampaikan ada ring palapa gitu yang alhamdulillahnya Pak saat ini palapa ring kita sudah terbangun ya Pak di 57 kabupaten kota, yang betul waktu itu diinisiasi oleh Pak Rudiantara sebagai menteri, dan saat ini kami juga melanjutkan dan pemanfaatannya dengan rata-rata yang sudah 55% Pak, baik di paket palapa ring barat, tengah dan juga timur. Asik sekali diskusinya, tapi mohon maaf kita lanjut ke part 2 ya. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Tentang tantangan dan perjuangan, tentang mimpi anak negeri, tentang bangsa yang sejahtera berkat telekomunikasi dan informasi. Martabak, mari cerita bersama Bakti.